Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar yaitu dari program studi Menbistel, yaitu tentang menganalisis PT Indonesia Comnet Plus atau biasa disebut Icon Plus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Abimanyu Pratama Putra dengan NIM 11011190058. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Fajril dengan NIM 11011190059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junan Akbar dengan NIM 110111938. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julsri Mojaki, 11.011.92018. Baik, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat tentang sejarah perusahaan PT Indonesia Comnet Plus. Yaitu yang pertama, dibentuk pada tahun 2001, Icon Plus memulai kegiatan komersialnya dengan Network Operation Center yang berlokasi di sekitar Cinere. Dengan entitas sebagai anak dari PT PLN Persero, pendirian Icon Plus difokuskan untuk melayani kebutuhan PT PLN terhadap jaringan telekomunikasi dan untuk mengembangkan dan menyalurkan kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi, ketenaga listrikan, serta optik milik PT PLN Persero yang tersebar di Indonesia. Dan untuk visi misinya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Sunan. Ada pula visi misi dari PT Iconet Plus ini, yaitu visinya menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK terkemuka di Indonesia dengan berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset strategis. Ada pula 4 misi yang akan dijalankan oleh PT Iconet ini, yaitu yang pertama memberikan layanan TIK yang terbaik di kelasnya kepada pelanggan guna meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan harapan PLN secara proaktif dengan menyediakan solusi-solusi TIK yang inovatif dan memberikan nilai tambah. Yang ketiga, membangun organisasi pembelajaran yang berkinerja tinggi untuk mendorong perusahaan mencapai bisnis yang unggul dan menjadi pilihan bagi talenta-talenta terbaik. Dan yang terakhir, yaitu memberi kontribusi terhadap perkembangan telekomunikasi nasional. Ada pula struktur organisasi yang dijalankan oleh PT Indonesia Comnet Plus, yaitu yang paling tertinggi yaitu Dewan Komisaris, yang di bawahnya ada direktur utama yang membawahi empat divisi khusus pada PT Indonesia Comnet Plus, yaitu Direktorat Perencanaan dan Operasi, yang kedua Direktorat Niaga, yang ketiga Direktorat Sumber Daya Manusia, dan yang keempat Direktorat Keuangan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya di sini ingin menjelaskan tentang model bisnis kanvas dari PT Iconet Plus. Jadi bisa dilihat di layar. Yang pertama ada key partner atau kerjasama mitra. Yang pertama kami ada dari PLN, kemudian dari Bank Mandiri dan Dana. Untuk selanjutnya key activities atau kegiatan sehari-hari atau istilahnya dari pekerjaan dari Iconet Plus ini, yang pertama ada penjualan, kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, melakukan aktivasi pada customer, melakukan pendataan customer, dan yang terakhir melakukan monitoring gangguan pada jaringan customer. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Aril. Untuk value proposition yang keunggulannya yang pertama menjadi penyedia solusi TIK terkemuka di Indonesia berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset yang strategis. Yang kedua, memberikan layanan TIK yang terbaik di kelasnya kepada pelanggan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan harapan balance secara proaktif dan menyediakan solusi TIK yang inovatif dan memberikan nilai tambah. Yang keempat, membangun organisasi pembelajaran yang berkinerja tinggi untuk mendorong perusahaan mencapai bisnis yang unggul dan menjadi pilihan bagi talenta-talenta yang terbaik.
Yang kelima, memberikan kontribusi terhadap perkembangan telekomunikasi nasional. Dan selanjutnya, consumer relationship. Yang pertama bisa lewat Instagram, yang kedua bisa lewat WhatsApp, dan yang ketiga bisa lewat web. Bisa dilanjut dengan Mas Sunan. Baik, saya akan melanjutkan dari Ariel, yaitu tentang channel dari PT Econet Plus Indonesia. PT Econet Plus Indonesia menyediakan dua channel, yaitu secara offline maupun online. Dari secara offline terdapat kantor Icon Plus yang terdapat di seluruh Indonesia, dan kantor tersebut berpusat di Kota Jakarta. Dan untuk channel secara online sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lewat sosial media dan official website Icon Plus. Jadi untuk memperatakan pasar yang ingin ditargetkan oleh Icon Plus memberikan dua channel yang sangat berfungsi sebagai alat pemasaran yang cukup fleksibel untuk di era sekarang. Dan customer segment, yaitu customer segment dari PT Icon Plus Indonesia, yaitu menyasar semua kalangan. Untuk memperlebar target pasar dan untuk mendapatkan keuntungan, maka tidak dibatasi dari skala umur dan semua kalangan dapat merasakan jasa yang diberikan oleh PT Icon Plus Indonesia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sunan. Mohon maaf Kak, ini suaranya masih di mute. Oke, untuk cost structure, ya itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Iconet Plus ini yaitu berupa biaya produksi yang berupa bahan baku, alat mesin, listrik, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya distribusi berupa packing serta pengiriman. Yang ketiga biaya marketing atau pemasaran produk sepatu. Yang keempat biaya gaji semua karyawan atau pegawai. Dan yang terakhir yaitu biaya pajak pada perusahaan. Kemudian ada pula revenue streams-nya, yaitu menjajakan hasil penjualan jasa. Yang kedua itu membuka kerjasama antar perusahaan. Jadi sedikit singkat penjelasan dari bisnis modal Canvas di PT Econet Plus ini. Kemudian akan dilanjut tentang kondisi keuangan. Bisa dilanjut oleh rekan saya, Saudara Ariel. Untuk bagian kondisi keuangan ya bisa dilihat dari tabel tersebut. Dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, itu tadi dari kondisi keuangan dari PT Econet selama setahun terakhir kayak gitu ya. Jadi mungkin sedikit itu saja. Saya kembalikan kepada saudara kami yaitu Mas Bima. Baik, itu adalah analisis yang dapat kami berikan dan kami sudah melakukan riset di berbagai website dan juga beberapa kenalan kami di PT Econet Plus Indonesia. Sehingga bisa dipastikan data ini bisa dikatakan sebagai data yang valid. Terima kasih. Kami ingin mengucapkan kepada Pak Musin karena telah memberikan materi yang cukup membuat kami dapat mengetahui tentang PT, tentang telekomunikasi, seputar bagaimana bisnis kanvasnya dan SBOT-nya, sehingga dapat bermanfaat untuk kedepannya dan ketika memasuki dunia kerja. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.